pembunuhan atau turut serta melakukan tindak pidana atau turut membantu melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 atau 338 KUHP, Bingkop 55 dan atau pasal 56 KUHP oleh Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia, Daerah Jawa Barat, Direktorat Reserse Kriminal Umum, melawan Ditreskrimum Polda Jawa Barat sebagai termohon oleh Sylvia Devi Soembarto, Sarjana Hukum, Magister Hukum, advokat atau penasihat hukum dan konsultan hukum pada kantor hukum Sylvia Devi Soembarto, SH, MH, dan Partners di Pengadilan Negeri Bandung kelas 1A khusus. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bandung kelas 1A khusus, di jalan lewat hal permohonan pra peradilan atas nama Arigi Reksa Pratama bin Asep Rohimah. Langsung dasar hukum izin begitu. Adapun yang menjadi alasan permohonan pemohon adalah sebagai berikut. 1. Dasar hukum permohonan pra peradilan. A. Tindakan upaya paksa tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu perampasan hak asasi manusia. Menurut Andi Hamzah 1986 halaman 10, pra peradilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran hak asasi manusia yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHP banyak disemangati dan berujukan pada hukum internasional yang telah menjadi international customary law. Oleh karena itu, pra peradilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, pra peradilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan atau dalam kurung pide penjelasan pasal 80 KUHP. Berdasarkan pada nilai itulah, penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan azas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka. B. Bahwa sebagaimana diketahui di kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP pasal 1 ayat 10 menyatakan, pra peradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang 1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka. 2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan. Nomor 3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. C. Bahwa selain itu, yang menjadi objek pra peradilan sebagaimana diatur dalam pasal 77 KUHP diantaranya adalah pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang 1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. 2. Ganti rugi atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. D. Bahwa hakikat keberadaan Pranata pra peradilan adalah sebagai bentuk pengawasan dan mekanisme keberatan terhadap proses penegakan hukum yang terkait erat dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia, sehingga pada zamannya aturan tentang pra peradilan dianggap sebagian dari mahakarya KUHP. Namun demikian, dalam perjalanannya ternyata lembaga pra peradilan tidak dapat berfungsi secara maksimal karena tidak mampu menjawab permasalahan yang ada di dalam proses pra adjudikasi. Fungsi pengawasan yang diperankan Pranata pra peradilan hanya bersifat post facto, sehingga tidak sampai pada penyidikan dan pengujiannya, hanya bersifat formal yang mengedepankan unsur objektif, sedangkan unsur subjektif tidak dapat diawasi pengadilan. Hal ini justru menyebabkan pra peradilan terjebak hanya pada hal-hal yang bersifat formal dan
tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan atau video pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusan nomor 65/1P/1X/2011 bertanggal 1 Mei 2012 Jungto putusan Mahkamah nomor 78/PUU/F1/2013 tanggal 20 Februari 2024 serta dengan memperhatikan nilai-nilai hak asasi manusia yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan perlindungan hak asasi manusia yang termaktub di dalam bab 10A Undang-Undang tahun 1945. Maka setiap tindakan penyidik yang tidak memegang teguh prinsip kehati-hatian dan diduga telah melanggar hak asasi manusia dapat dimintakan perlindungan kepada peranata peradilan meskipun hal tersebut dibatasi secara limitatif oleh ketentuan pasal 1 angka 10 Jungto pasal 77 huruf A KUHP. Padahal penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang di dalamnya kemungkinan terdapat tindakan kesewenang-wenangan dari penyidik yang termasuk dalam perampasan hak asasi seseorang. Bahwa pasal 77 huruf A KUHP salah satunya mengatur tentang sah atau tidaknya atau tidak sahnya penghentian penyidikan. Sementara itu, penyidikan itu sendiri menurut pasal 1 angka 2 KUHP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. F. Betul bahwa apabila pasal 1 angka 2 KUHP dilakukan secara ideal dan benar, maka tidak diperlukan peranata pra-peradilan. Namun permasalahannya adalah bagaimana ketika tidak dilakukan secara ideal dan benar, di mana seseorang yang sudah ditetapkan menjadi tersangka memperjuangkan haknya dengan ikhtiar hukum bahwa ada yang salah dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka. Padahal Undang-Undang Dasar 1945 setiap orang dijamin haknya untuk mendapatkan pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan dan merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia, maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum peranata peradilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka. Padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan, maka tidak ada peranata lain selain peranata pra-peradilan yang dapat memeriksa dan memutusnya.